Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bertemu kembali dengan Ibu Nur Hayati dalam pembelajaran daring materi IPS tema 1 subtema 2 KD 3.1 pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara. Materinya kegiatan ekonomi negara ASEAN. Beberapa negara di Asia Tenggara memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Misalnya, Singapura berkembang menjadi negara pelabuhan ramai. Brunei Darussalam menjadi negara kaya menghasilkan minyak bumi yang melimpah. Berikut negara-negara kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. 1. Malaysia. Komoditas utama ekspor Malaysia yaitu pertanian dan hasil tambang. Sebanyak 40% dari penduduknya bekerja sebagai petani. Hasil pertanian yang utama adalah kelapa sawit, kopra, teh, lada, karet, dan padi. Kelapa sawit menjadi komoditas ekspor utama. Negara yang kedua, Singapura. Penduduk Singapura sebagian besar bekerja di bidang perdagangan dan industri. Kegiatan perdagangan menjadi jantung perekonomian di Singapura. Pelabuhan di Singapura menjadi transit barang di kawasan dunia. Hal inilah yang menjadi sumber devisa yang cukup besar bagi Singapura. Komoditi utama Singapura yaitu mesin dan peralatan termasuk elektronik dan telekomunikasi, obat dan kimia lainnya. Negara ketiga, Brunei Darussalam. Sumber devisa terbesar berasal dari minyak bumi dan gas alam. Komoditor ekspor yang utama adalah minyak mentah, produk perminyakan, gas alam. Negara keempat, Thailand. Kegiatan ekonomi negara Thailand yang pertama pertanian, perkebunan, pertambangan, perindustrian. Thailand dikenal sebagai lumbung padi di Asia Tenggara karena negara ini menghasilkan sayuran dan buah-buahan berkualitas baik. Hasil perkebunannya adalah kayu jati. Hasil tambangnya adalah timah dan mangan. Tahukah kalian bahwa Thailand dikenal sebagai penghasil durian di Asia Tenggara? Penghasilan devisa utamanya adalah dari industri pariwisata. Kelima, negara Myanmar. Myanmar adalah negara agraris dengan mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah bertani. Kegiatan ekonominya, pertanian, hasil utamanya, pertaniannya adalah padi. Perkebunan, hasil perkebunannya adalah tebu dan kayu jati. Pertambangan, hasil pertambangannya adalah seng, tembaga, emas, perak, timah, dan minyak bumi. Negara ke-6, Vietnam. Vietnam adalah negara agraris, oleh karena itu mata pencahariannya sebagian besar penduduknya adalah bertani. Kegiatan ekonominya adalah pertanian. Hasil pertanian, padi merupakan hasil utamanya. Jagung, kapas, ubi jalar, teh, tembakau,
industri. Hasilnya adalah tekstil, semen, pupuk, dan ban. Pertambangan. Hasilnya biji besi, timah, gamping, dan seng. Negara ketujuh, Filipina. Mata pencaharian penduduknya sebagian besar adalah bertani. Selain itu, penduduknya bekerja di pertambangan dan perindustrian. Hasil pertaniannya antara lain padi, kelapa, serat abaka, nanas, gula. Negara ini dijuluki Home of the Green Revolution, yang berarti rumah revolusi hijau. Revolusi adalah gerakan perubahan dalam sistem pertanian agar menghasilkan padi yang berkualitas tinggi dalam waktu yang cepat. Kedelapan, negara Laos. Sebagian besar penduduk Laos bekerja sebagai petani. Lembah Sungai Mekong menjadi lahan pertanian yang sangat subur. Kegiatan ekonomi Laos, pertanian. Hasil utama pertanian Laos adalah padi dan jagung. Hasil lainnya berupa sayuran, pepaya, pisang, dan kelapa. Peternakan. Hasil ternaknya antara lain sapi, kerbau, dan unggas. Kesembilan, negara Kamboja. Kamboja merupakan negara agraris karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai tani. Kegiatan pertanian banyak dilakukan sepanjang Sungai Mekong dan di sekitar Danau Tonle Sap. Padi termasuk salah satu hasil pertanian terbesar Kamboja. Selain padi, karet juga dihasilkan sangat besar. Terakhir adalah negara Indonesia, merupakan negara kita tercinta. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian bertani. Oleh karena itu, Indonesia termasuk salah satu negara agraris. Komoditas utama Indonesia, kelapa sawit, tekstil dan produk tekstil, karet dan produknya, kakao dan olahannya, biji kopi. Produk hasil hutan, kayu lapis, bubur kayu, kertas, batu bara, serta energi geotermal. Demikian anak-anakku pembelajaran kita pagi hari ini tentang kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Semoga pembelajaran ini bisa kalian pahami. Untuk itu, kalian bisa mencatat apa yang sudah Bu Guru terangkan tadi di dalam buku catatan kalian. Dan tetap semangat ya anak-anakku dalam belajar, meskipun kalian berada di rumah, tetaplah belajar dan mengikuti pembelajaran daring dengan semangat. Semoga kita bisa bertemu kembali di sekolahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.